Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan Ngariung kali ini kembali lagi ke kewilayahan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Kecamatan Lengkong. Kalau wargi Bandung belum tahu Kecamatan Lengkong, ini tuh identik dengan wisata kuliner yang ada di Kecamatan Lengkong. Kita bakalan sapa aja narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu sebelumnya terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Ngariung nih Bu. Tapi sebelum kita ngobrol mungkin boleh Bu sapa dulu wargi Bandung di rumah dan sekalian perkenalkan diri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bandung, saya Ania Rahmawati, Camat Lengkong. Alhamdulillah bisa berkenalan langsung ya, bisa bersapa dengan warga Kota Bandung yang insya Allah saya akan menyampaikan beberapa ya hal yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong. Terutama yang ditunggu-tunggu adalah pasti masalah kuliner dan Betul. KUKM ya. Betul, betul Bu. Karena di Lengkong itu sudah menjadi wisata ya. Wisata. Lengkong Wisata identik sama kuliner Bu. sama kuliner. Ya, Oke. oke. Ibu hari ini nggak sendiri. Boleh Ibu perkenalkan diri juga. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roaida Talib, Lurah Malabar, Kecamatan Lengkong. Atur nuhun, mudah-mudahan kebersamaan kita pada siang hari ini bisa memberikan banyak informasi untuk warga Bandung dan sekitarnya. Amin. Nah Ibu, bicara soal kewilayahan Kota Bandung nih Bu, dari 30 kecamatan pasti punya keunikannya masing-masing ya Bu ya, punya Oh, potensinya masing-masing. Tapi mungkin boleh diceritakan dulu Bu, kondisi atau situasi dari Kecamatan Lengkong sendiri itu seperti apa Bu? iya. Kecamatan Lengkong itu ada 7 kelurahan, Oke. cukup banyak ya Ya, untuk daerah yang memang cukup padat di wilayah Kecamatan Lengkong. Ini 7 kelurahan ini memang salah satunya adalah hampir semua kelurahan itu adalah tempat wisata kuliner dan perkembangan KUKM-nya ini sangat luar biasa. Apalagi di Lengkong ini adalah di tengah kota, di mana yang wisata ke Kota Bandung salah satunya adalah mencari untuk icip-icip, yaitu berkuliner ya. ya, Mereka datang ke sini pasti adalah mencari makanan yang enak-enak, yang lagi betul. hit. Betul. Itulah adanya di Lengkong, ya Kecamatan di Kecamatan Lengkong. Lengkong. Oke. Ini Kecamatan Lengkong di 7 kelurahan ini memang punya keunikan masing-masing dan tempat yang selalu ingin dikunjungi oleh wisatawan. Ini salah satunya adalah di Talaga Bodas ini. Ya. Ya, ini dekat kecamatan, tetapi tempat kulinernya atau ya tempat jajanannya itu biasanya anak-anak muda. Ya. Ya. Betul, betul, betul. Karena sekarang kalau misalkan warga di luar kota Bandung gitu ya, Bu, ya, masuk ke kota Bandung nih, jadi sekarang nggak cuman berkunjungnya ke Braga aja, Bu, tapi Iya, juga ke ke Braga, Lengkong. ya. Karena tadi kulinernya juga banyak banget. Wah, ini di Lengkong sih enak-enak dan yang pasti harganya terjangkau ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Karena banyak kafe-kafe juga. Betul, betul, betul. Nah, Bu, untuk di Kecamatan Lengkong sendiri, selain kita nanti bakal ngomongin soal kuliner juga, ini kan pasti menjalankan juga ya, Bu, ya, program prioritas dari wali kota sendiri. Itu tuh seperti apa Bu pelaksanaannya Bu? Kita ada buruan sae ya, kemudian juga kita ada kampung toleransi ya, kemudian kita juga ada beberapa program yang memang menyangkut kepada kewilayahan ya. Salah satunya yaitu dengan KUKM. Untuk buruan saya sendiri kita sudah bisa mengakses dari berbagai hal karena buruan saya itu adalah satu program yang sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu dengan kepemimpinan almarhum Pak Oded gitu ya. Dan alhamdulillah kalau di Kecamatan Lengkong ini hampir semua sudah ada buruan saya, tetapi ada satu yang mungkin lebih daripada yang lain adalah di Kelurahan Lingkar Selatan. Lokasinya itu ada di Pusenkap, ya,
dan itu sudah menghasilkan berbagai macam sayuran ya, walaupun di tengah kota ini ya yang tanahnya memang sedikit, tetapi ini sudah bisa menghasilkan yang sangat luar biasa, sudah diperjualbelikan lah tanaman itu. Jadi kalau membutuhkan tanaman, membutuhkan tanaman-tanaman yang segar yang langsung dipetik, itu bisa langsung di Pusat Kaf ini gitu. Oke, untuk tanamannya sendiri apa aja sih Bu yang memang banyak ditanami di situ Bu? Ada pakcoy, ada apa ya? Selada, kemudian tomat, terus yang kecil itu apa? Walu ya. Apa sebutnya ya. Nah, itu juga ada. Jadi berbagai macam tanaman itu banyak sekali. Kemarin tomat aja itu hasilnya besar-besar dan itu semua diserbu oleh warga masyarakat. Jadi kalau butuh tanaman yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa langsung membeli di lokasi. Oke. Ibu, selain tanaman di Buruan Saya ini kan juga banyak banget ya, ada ayam, ada ikan juga. Terus kebetulan kemarin di Lingkar Selatan juga ada budidaya ikan dalam ember. Lele, iya, nah, itu seperti apa Bu? Nah, kemarin itu kita juga dapat kunjungan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ya, alhamdulillah di Buruan Saya ini juga sudah bisa menghasilkan ikan lele yang bisa langsung disantap di sana. Jadi yang tadinya cuman kecil-kecil, sekarang itu alhamdulillah sudah banyak dan bisa dikonsumsi oleh warga masyarakat. Selain tanaman-tanaman yang lain ya, apalagi sekarang kan cabai, cengkeh, tomat itu mahal ya. Tapi kalau di warga masyarakat sudah menanam seperti itu, alhamdulillah mereka tidak usah membeli, tetapi langsung bisa memanen hasil yang ditanamnya, kemudian dimakan dengan keluarga. Dan warga masyarakat yang tidak yang memang tidak ada halaman itu bisa meminta juga gitu, dibagikan oleh yang yang dikasih program seperti itu. Biasanya mereka itu melaksanakan kegiatan boteran bersama. Lele, iya, kan lelenya udah gede-gede, udah bisa disantap bersama. Oke, jadi selain untuk diperjualbelikan, membantu perekonomian di kewilayahan, mereka juga berbagi bersama ya Bu ya? Berbagi bersama. Oke, Ibu, kalau di Kelurahan Malabar sendiri nih Bu, untuk program-program prioritas seperti Kang Tisman atau Buruan Saya, itu seperti apa pelaksanaannya Bu? Kalau Kelurahan Malabar, terima kasih Naya, sedikit diinformasikan terkait dengan kondisi di Kelurahan Malabar. Ini sebagian besar wilayahnya itu wilayah kuliner ya, dan wilayahnya itu mencakup dari Kosambi sampai berbatasan dengan Buah Batu. Nah, terkait dengan program yang sekarang sedang dilaksanakan di Kelurahan Malabar itu yang menjadi program unggulan Kota Bandung itu pertama terkait dengan penuntasan stunting. Nah, ini kita bekerja sama dengan berbagai kelembagaan masyarakat juga untuk bersama-sama menuntaskan stunting ini dengan berbagai program dari kita pengecekan bersama dan pemberian makanan tambahan ini. Nah, yang kedua itu terkait program Kang Pisman. Ini belum bisa kita laksanakan secara utuh ya, karena memang harus bersama-sama dengan masyarakatnya. Juga ada kemauan ya dari masyarakatnya juga di dalam mulai dari pemilahan sampah rumah tangga sampai dengan kita pemisahan dan pengolahan pengolahan sampah ini sendiri. Tapi di Kelurahan Malabar khususnya mulai dari tahun 2020 kita udah memulai ini dengan pengadaan mesin pencacah sampah. Nah, berikutnya kita baru ngebangun rumah sampahnya dan alhamdulillah sekarang sudah terbangun rumah sampahnya. Insya Allah dimulai di tahun ini kita mulai operasional pencacahan. Jadi mudah-mudahan bisa mengurangi volume sampah yang bisa dibuang ke TPS gitu ya. Insya Allah kita mulai dari beberapa RW dulu yang menjadi percontohan. Nanti kita akan bergerak
untuk bisa menuntaskan insya Allah sekelurahan Malabar itu terkait dengan baik, Ibu. sampah ya. Baik. Gitu. Nah, Bu, apa sih perbedaannya sebelum ada mesin pencacah sampah dengan setelah adanya mesin pencacah sampah? Kira-kira berapa persen pengurangan permasalahan sampah di Kelurahan Malabar, Bu? Harusnya kalau menurut teorinya ya Iya. Neng ya. Ini kalau menurut teorinya harusnya itu bisa mencapai sampai dengan 70-80%. Karena kalau kita lihat dari pencacahan itu adalah sampah yang dari sampah organik dan non organik. Ya. Jadi harusnya yang tersisa itu hanya sampah limbah ya, Iya. yang Residunya memang, saja ya, Bu, ya? residunya saja yang memang harus dibuang itu ya. Karena di situ kita punya mesin, ada yang organiknya khusus untuk yang daun-daun hasil dari gober, terus yang pemilahan dari rumah tangga di tingkat RW, juga yang non organiknya yang plastik-plastik aqua gitu ya, Ya. bisa dicacah juga Ya. dan itu nilai ekonomisnya lebih tinggi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita laksanakan ini, insya Allah sampahnya tuntas, kita juga menyerap tenaga kerja yang punya penghasilan yang ya di atas UMR lah, mudah-mudahan ya. Amin. Fasilitasnya sudah ada, alatnya sudah ada, programnya sudah ada. Tinggal bantuan dari masyarakat ya, Bu, ya? Betul, Karena kerjasamanya. betul, Ya. karena program dari pemerintah ataupun dari kelurahan sendiri kalau nggak ada bantuan dari masyarakat hanya akan jadi tertulis di program Betul, saja ya, Bu, ya? betul, ya. Oke. Ibu tadi juga ada berusaha untuk menuntaskan stunting juga di Kelurahan Malabar, Bu. Nah, gimana sih, Bu, optimalisasi tadi mungkin kalau di kecamatan buruan saya ini selain diperjualbelikan juga boteran bersama. Nah, mungkin dari buruan saya ini juga bisa dioptimalkan untuk membantu pangan juga ya, Bu, ya, untuk ini stunting gitu. Nah, optimalisasinya kalau di kelurahan seperti apa, Bu? Memang salah satu program dari kalau yang untuk stunting ya, kita kalau buruan saya di Kelurahan Malabar masih belum berjalan. Sekali lagi itu karena memang harus ada kerjasama kemauan dari masyarakatnya ya. Terus untuk stunting yang saat ini kita laksanakan, kalau yang sudah berjalan itu ya yang tadi Bu sampaikan itu Budik Damber ya. Ya. Nah, Budik Damber ini ada beberapa rumah tangga memang sasarannya kan untuk pengurangan stunting ya. Betul. Nah, ini udah berjalan dan mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan lagi jumlahnya sehingga masyarakat itu jadi tergerak. Kan kemarin yang program dari Pemkot bantuan itu ya sifatnya stimulan lah ya. Ya. Kita harapkan mudah-mudahan masyarakat juga bisa tertarik sehingga bisa membuat budidaya di rumahnya masing-masing gitu. Nah, selain itu juga stunting kita kerjasamakan dengan pihak-pihak terkait, yaitu untuk pemeriksaannya kita lakukan secara rutin kerjasama dengan Puskesmas Telaga Bodas, pemeriksaan kesehatannya, terus juga untuk kita sudah melakukan juga pembangunan yang untuk mengurangi ODF gitu ya. Nah, ini kita maksudkan juga gitu ya untuk membangun lingkungan yang lebih sehat di masyarakat gitu. Mudah-mudahan dengan lingkungan yang lebih sehat, masyarakat juga akan lebih sehat sehingga stunting ini bukan hanya kekurangan makan gitu, butuh makan kan dari kesehatan gitu juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang berbarengan sehingga bisa menuntaskan stunting. Amin. Kembali lagi di Bu ke kecamatan. Kalau di tadi buruan saya mungkin karena keterbatasan lahan juga ya Bu ya, jadi belum maksimal pelaksanaannya. Tapi untuk upaya-upaya dari kewilayahannya sendiri memang sudah berjalan. Tinggal membutuhkan kontribusi dari masyarakat juga mungkin gitu ya Bu ya. Nah, kembali lagi ke buruan saya nih Bu. Kalau dari buruan saya sendiri Bu, apakah akhirnya lahir UMKM baru Bu dari pengolahan buruan saya ini Bu? Iya, banyak sekali. Dari buruan saya ini di 7 kelurahan ini menjadi salah satu KUKM yang baru muncul ya. Karena KUKM di wilayah Kecamatan Lengkong ini luar biasa banyak dan luar biasa berpotensinya. Ya. Selain kita dengan buruan saya, dengan KUKM yang banyak,
di samping itu juga kita ada program adalah dengan Kampung Toleransi ya. Nah di Kampung Toleransi juga ini ada beberapa KUKM juga di situ ya. Nah kemudian di tingkat kecamatan juga kita ada CWS, di mana mereka itu dengan beberapa KUKM di wilayah Kecamatan Lengkong. Dan di sini juga mereka punya kelompok KUKM dan itu ada punya websitenya. Kemudian kita juga ada grupnya, gitu, di grup WA. Kemudian kalau nggak salah Telegram juga ada ya di situ. Jadi sehingga ketika mereka menjual hasil, menjual apa yang mereka jual gitu dari beberapa produk itu bisa warga bisa membelinya langsung gitu ya. Nah itu mungkin kedepannya insya Allah karena kita juga sering komunikasi dengan kelompok KUKM dengan CWS ini akan membuat program yang nantinya mungkin semacam apa ya jaringan gitu ya, website yang nanti bisa masyarakat di luar Kecamatan Lengkong, bisa dari daerah, informasinya mengenai KUKM di wilayah Lengkong ini bisa lebih luas lagi ya Bu ya? dijualnya bisa lebih luas lagi. Jadi gitu. mungkin melalui website satu pintu ya, ya Bu satu ya? pintu ya. Oke. Nah itu sedang diprogramkan, insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau kita melihat Lengkong yang memang berada di tengah-tengah kota yang mana juga ini perbatasan dengan beberapa kecamatan, dengan Rego, dengan Sumur Bandung, itu dengan Asia Afrika ya, yang memang warga masyarakat itu selalu ingin tahu gitu ya, ingin selalu berkunjung. Nah ini dengan banyaknya warga masyarakat yang datang ke Kota Bandung, terutama ini yang kita ke Lengkong gitu ya, karena banyak dari dinas instansi yang studi tiru juga ke kita gitu ya, ke Kecamatan Lengkong. Jadi kita harus mempunyai beberapa inovasi yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat luas ya. Mudah-mudahan ini juga bisa se-Indonesia gitu ya. Amin. Bagaimana KUKM yang ada di Lengkong, bagaimana kuliner yang ada di Kecamatan Lengkong ini gitu menjadi salah satu titik sentra KUKM di wilayah Kota Bandung. Baik, Nih Bu, dari 7 kelurahan ya Bu ya, Iya. dan wilayahnya juga lumayan besar, Bu. Kalau untuk KUKM-nya sendiri yang memang sudah dibina gitu, itu di daerah mana aja Bu kalau di Lengkong? Kalau pembinaan itu semua. Ya. Jadi 7 kelurahan kita pembinaan. Ya. Satu kelompok dan itu sering sekali kita melakukan pembinaan. Jadi kita kerjasama dengan dinas KUKM, kemudian dinas-dinas lain, dengan dinas tenaga kerja juga kita kerjasama. Jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan juga. Itu hampir semua kelurahan. Jadi tidak satu kelurahan saja, tapi kita semua dengan beberapa kelurahan, dengan 7 kelurahan ini kita melakukan pembinaan. Kemudian di situ juga sudah terbentuk, yaitu dengan CWS ya. Nah disitulah mereka berkomunikasi bagaimana untuk mereka dengan KUKM ini supaya lebih maju. Kemudian dari kita kehalalannya gitu ya, kemudian dari beberapa perizinannya itu dilakukan karena kita melakukan pembinaan dan kita selain dari pemerintah daerah ya dari dinas-dinas itu membantu juga kita meminta bantuan juga dengan CSR dari wilayah yang ada di Kecamatan Lengkong. Apalagi kita di sebelah kecamatan ada Kadin juga, kita selalu meminta bantuan seperti itu. Sehingga pembinaan itu berkolaborasi. Ya, alhamdulillah dengan banyaknya berkolaborasi, dengan banyaknya kita berkomunikasi, permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong ini bisa teratasi sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan selalu kita berkomunikasi, kita merangkul warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong ini, permasalahan yang memang menjadi salah satu kendala, kan sekarang itu mereka itu wah segala mahal, segala ini. Tapi kalau mereka mempunyai
potensi yang memang untuk berjualan, karena kita kan berjualan untuk masa-masa sekarang itu tidak harus punya toko sendiri kan Betul, ya, betul, betul. tidak harus punya toko sendiri, kita berjualan dengan apa ya, dengan punya warung, punya apa, tapi dengan online aja itu sudah Online. menghasilkan uang, Betul. malahan lebih gede dibandingkan dengan yang punya Iya. toko ya. Iya. Yang saya lihat itu seperti itu. Nah, itulah kenapa kita melakukan pembinaan kepada KUKM yang memang modalnya hanya sedikit. Dia tidak bisa misalnya mempunyai toko, mempunyai apa ya namanya, warung-warung apalah. Kalau di sini kan kafe-kafe juga banyaknya. Tetapi untuk mereka ini bisa berjualan secara online. Nah, itu sudah berjalan juga. Alhamdulillah mereka mempunyai penghasilan dari situ. Oke. Kan mereka juga ada yang ibu rumah tangga, ada yang memang dia sambil kuliah, sambil berjualan gitu. Itu sangat membantu sekali. Iya. Nah, salah satunya ada lagi ini di Burangrang ya. Kalau Burangrang itu kan sudah ada beberapa kali itu pelatihan untuk merias. Oh. Nah, merias pengantin ya. Kemudian ada juga yang pelatihan untuk catering. Dan itu ternyata dari pelatihan itu, ini ada warga yang sudah mempunyai panggilan-panggilan untuk merias pengantin ya. Oh, Jadi panggilan itu kan bukan panggilan ini, tapi panggilan Iya. merias ya. Job ya Bu ya? Job gitu, menghasilkan. Iya, betul. Padahal dilakukan adalah dia dengan pelatihan yang ada di kelurahan ya. Kemudian ada catering juga, sudah ada. Ya, itu juga salah satu upaya kita dari pemerintah wilayah itu bekerja sama dengan dinas terkait itu untuk melakukan beberapa hal yang mendukung untuk warga masyarakat melakukan dan menghasilkan gitu. Upgrade skill ya Bu ya? Upgrade skill, karena mereka itu kan tidak harus selalu, wah kalau biasanya nih, saya tuh nggak punya toko, nggak punya ini, tapi saya nggak punya modal, tapi gimana nih? Tapi kalau misalnya kami mengadakan kerjasama ya, kan untuk merias pengantin itu lumayan ya kalau kita kursus. Nah, kalau gratis kan lumayan juga ya. Untuk catering juga, selain itu mereka juga dapat alat ya. Kemudian di tiap-tiap kelurahan juga sudah nih, di Malabar juga sudah, itu sudah bisa menghasilkan gitu. Nah, kami mengharapkan sekali ya, kami mengharapkan bahwa masyarakat setelah ada pelatihan yang alhamdulillah itu gratis ya, karena tanpa bayar, tapi bisa memanfaatkan potensi yang ada gitu. Bagaimana dia merias diri sendiri, merias itu ya, merias, kemudian bagaimana ketika cateringnya, bagaimana ketika ada pelatihan, dan itu juga untuk biasanya ibu-ibu yang hadir. Tapi untuk remaja juga ada beberapa pelatihan yang dimana di dalam pelatihan itu bisa menjadi modal juga. Itu kan perbengkelan ya, kemudian IT gitu ya. Itu menjadi salah satu modal. Jadi itulah yang harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat ketika dari pemerintah ada pelatihan-pelatihan. Dan alhamdulillah di kegiatan ini dari Karang Taruna, dari kepemudaan, dari PKK itu alhamdulillah itu bisa banyak menghasilkan dengan beberapa program yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong. Oke, berarti dengan masyarakat sudah punya job ya Bu ya, atau menghasilkan penghasilannya sendiri, berarti alhamdulillah programnya berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah, betul. Nah Bu, untuk di kecamatan atau kelurahan sendiri biasanya kan nggak semuanya tahu nih ada program itu. Nah kalau dari kecamatan atau kelurahan sendiri, upaya untuk menyebarluaskan informasinya kepada masyarakat seperti apa Bu? Nah, biasanya untuk program-program ini ya, ketika ada kegiatan yang kita kan harus mengajukan dulu nih dalam musrenbang, itu biasanya kan ada rempuk warga nih. Nah, RW-RW itu kan di dalam rempuk warga apa yang akan diusulkan. Nah, berarti ketika mengusulkan itu, ketika program itu sudah ada, itu dari kecamatan, dari kita menyampaikan ke kelurahan, itu disebar di RW-RW, siapa masyarakat yang akan mengikuti. Walaupun jumlahnya terbatas. Jadi karena keterbatasan biasanya jumlahnya tidak begitu banyak ya untuk pelatihan ini. Tetapi kita ketika ada lagi program yang lain, kita masukkan lagi yang sudah itu sudah jadi melaksanakan bergantian. Ya, Bu, ya?
Tetapi di program itu ketika kita program yang memang misalnya pembuatan catering atau ya catering, tetapi kita kan harus juga program itu berlanjut, jangan Betul. catering itu udah itu diam ibu-ibunya atau yang mengikuti biasanya anak muda atau Iya. ibu-ibu ya atau makanan gitu diam, tetapi kita lanjutkan program itu. Bagaimana ketika membuat kemasannya, Ya. ya kemasannya seperti apa, kemudian menjualnya juga harus seperti apa, itu kita ajukan lagi program seperti itu. Jadi yang programnya kemarin itu mereka harus mengikuti lagi program yang kedua, Ya. yang ketiga. Jadi ketika mereka berjualan itu mereka sudah mahir gitu. Jadi berkelanjutan ya Bu ya Berkelanjutan. programnya. Oke. Jadi mereka tuh bisa berjualan online juga dan Ya. itu sering kita lakukan juga di tingkat kecamatan. Ya. Oke. Sudah beberapa kali. Itu terjadwal per bulan atau seperti apa Bu? Tidak terjadwal per bulan, tetapi ketika kita memang Di dalam 1 tahun ada. ada dalam 1 tahun itu beberapa kali ya, Ya. kita melakukan, tetapi tahun ini kita programnya ini gitu, Ya. misalnya pembuatan salah satu catering Ya. itu berlanjut. Oh, oke. Jadi Ya, fokus ya Bu ya. fokus satu. Iya. Itu sehingga ketika mereka berjualan, mereka menyampaikan itu sudah bisa langsung menghasilkan. Iya. Nah, Betul. jadi kalau zaman sekarang anak-anak sekarang itu cuan ya. cuan. Gitu. Jadi bisa menghasilkan cuan gitu. Cuan ya. Jadi itulah yang ingin kita lakukan, Ya. ingin warga masyarakat itu tidak kalah dengan yang ada di Lengkong Lengkong. ini ya. Kan di Lengkong itu kan banyak kafe-kafe ya. Ya, banyak kafe-kafe yang sudah maju, Sudah mungkin maju, dengan program coffee shop, iya betul. gitu kan banyak. Nah, tapi KUKM juga tidak kalah Tidak gitu. kalah maju ya Bu ya. Dan saya juga ingin di dalam perkumpulan KUKM wilayah Kecamatan Lengkong ini di CWS ini ada satu tempat atau istilahnya apa ya, toko ya. Ya. Tidak ini showroom, nah lebih cenderung kita showroom. Disitulah KUKM itu di situ Ya. barangnya ditampilkan, Ya. sehingga ketika ada warga masyarakat yang atau dari luar kota, biasanya dari luar kota ada studi tiru, itu bisa langsung ingin membeli seperti apa sih. Nah, kita bisa mempromosikan di situ. Betul. Mudah-mudahan itu bisa tercapai impian ya. Amin. Impian kita ini bisa tercapai. Mungkin juga kita harus bekerja sama dengan dinas-dinas ya, dengan dinas terkait, dengan Dispupar juga, karena itu harus ada promosi. Betul. Nah, cara promosinya itu dengan sekarang itu lebih Sosmed canggih ya, Bu, ya? sosmed gitu. Kalau Betul. sekarang itu kan apa yang suka gini TikTokan ya. Nah, kalau sama TikTok itu kan yang tidak bagus menjadi bagus, Betul. kelihatannya wah gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan dan mereka itu ada juga yang pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Oke, jadi pelatihannya kompleks mulai dari produksi, praproduksi sampai pemasarannya ya Bu ya. Betul. Sehingga menghasilkan cuan. Cuan. Oke, Ibu mungkin ini kan kita masih di awal tahun 2023 nih Bu. Masih banyak bulan-bulan berikutnya untuk melaksanakan program-program supaya maksimal. Nah rencananya di tahun 2023 Kecamatan Lengkong mau dibawa kemana Bu? Nah, untuk program ini ada beberapa program yang sedang kita lakukan. Salah satunya adalah kita adanya penataan ya. Penataan KUKM, penataan juga PKL ya. Insya Allah beberapa titik sudah kita lakukan dan kita komunikasikan dengan dinas terkait. Dan salah satunya adalah kita sudah menata KUKM ya, atau lebih cenderung kepada PKL yang di Taman Pers ya. Nah, itu juga sudah Taman Malabar. Kalau sekarang Pandever ya kalau ini. Nah, itu sudah kita lakukan bekerja sama dengan Dinas KUKM. Dan itu sudah mendapatkan halal ya. Sudah mendapatkan sertifikat halal. Itu dan baru di kuliner percontohan. Itu di Malabar ini halal ya. Aman sehat. Itu sudah di launching oleh Pak Wali. Oke, jadi sekarang fokus ke akselerasi ekonomi melalui UMKM ya Bu ya, penataan PKL juga untuk keamanan bersama juga ya Bu ya, untuk kenyamanan bersama juga. Nah mungkin yang terakhir nih Bu, harapannya di tahun 2023 untuk Kota Bandung tercinta Bu. Banyak sekali harapan ya. Kalau harapan itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa
menjadi kenyataan ya. Saya ingin sekali yang terutama di wilayah Kecamatan Lengkong ini menjadi salah satu destinasi untuk kuliner yang memang semuanya menjadi tempat wisata dari berbagai macam warga masyarakat, berbagai macam daerah ya, berbagai macam masa, berbagai macam daerah ya datang ke Lengkong ini adalah untuk menghabiskan uang mereka gitu. Sehingga warga Kecamatan Lengkong ini menjadi sejahtera ya. Itu kan bisa dilihat nanti di beberapa websitenya, belanjanya kemana. Nanti kalau yang datang ke sini kita arahkan. Di sini tuh banyak di depan kecamatan aja ini itu yang namanya kafe-kafe itu luar biasa dan itu memang menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Tapi itulah di Lengkong ini, tetapi itulah menjadi daya tarik dari warga masyarakat. Jadi bagus ya Bu ya. Malabar itu kan ya itu ada martabak gitu kan, ya, kuliner. Apalagi yang sekarang tuh lagi hot-hotnya apa tuh bakso Kang Haji, Haji itu. Haji ya, bakso Haji. Itu ya, itu adanya di Kelurahan Malabar. Kelurahan Malabar. Jadi pokoknya mah Kecamatan Lengkong merupakan pusat wisata kuliner ya Bu ya. Nah itulah menjadi daya tarik wilayah Kecamatan Lengkong dan itu pun menjadi berbagai macam permasalahan yang ada. Karena permasalahannya selain ya dari berbagai macam destinasinya, tapi ada berbagai macam permasalahan. Ya sampahnya, ya warganya karena banyak pendatang, kemudian keamanannya gitu ya. Jadi kita harus lebih ekstra bekerja sama dengan Forkopimcam dan itulah kita jalin kebersamaan itu. Sehingga warga masyarakat yang datang ke Kecamatan Lengkong itu merasa aman, nyaman. Apalagi ketika mereka itu adalah, kita juga banyak hotel ya, dia nginap, kemudian kulinerannya sambil bisa jalan-jalan gitu ya. Insya Allah lah. Insya Allah. Semoga Kecamatan Lengkong semakin maju lagi, perekonomiannya semakin meningkat, masyarakatnya sejahtera, keamanan kenyamanan juga semakin meningkat. Dan buat wargi Bandung ataupun wargi di luar kota Bandung yang mau mencoba kuliner atau wisata kuliner di kota Bandung bisa langsung datang ke kawasan Kecamatan Lengkong karena banyak banget wisata-wisata kuliner yang bisa kalian cobain di sini. Untuk itu mungkin sekian Ngeriung episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngeriung episode selanjutnya. Adel pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.